Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pugu Sumani. Saya dari kelas R21 dengan NPM 2010 3161 2010 20. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang pasar valuta asing dan kurs mata uang asing, yang mana video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas individu saya dari mata kuliah manajemen keuangan internasional. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kurs dan valuta asing. Kurs ini dapat diartikan sebagai harga mata uang yang dapat diukur dengan nilai mata uang luar negeri serta bisa dibeli atau ditukar dengan mata uang lainnya. Sedangkan valuta asing atau sering kita dengar yaitu falas adalah mata uang asing yang diakui dan bisa diterima oleh negara lain. Valuta asing ini atau falas ini juga dapat digunakan sebagai alat transaksi ekonomi internasional atau perdagangan internasional. Jenis-jenis dari valuta asing ini sendiri ada dua macam. Yang pertama ada yang fisik dan non fisik. Nah, kalau untuk yang fisik, pada jenis ini maka uang yang digunakan di dalamnya dalam bentuk sebenarnya dengan uang kartal. Artinya pada jenis di mana transaksi yang terjadi dengan menggunakan uang kartal maupun uang logam. Kalau untuk non fisik itu pada jenis ini maka transaksi terjadi tidak menggunakan uang fisik maupun menggunakan surat yang berharga. Dia lebih menggunakan surat berharga seperti kayak wesel, terus menggunakan wesel atau cek atau surat-surat berharga lainnya untuk sebagai pengganti dari uang seperti itu. Kemudian untuk valuta asing ini jenis-jenisnya ada beberapa, yaitu ada kurs jual, ada kurs beli, ada kurs tengah. Kalau untuk kurs jual adalah harga mata uang valuta asing yang diberikan atau ditentukan oleh bank atau kepada seseorang yang menjual valuta asing atau menukarkan rupiah valuta asing itu sendiri. Sedangkan kurs beli yaitu harga mata uang asing yang diberikan atau ditentukan oleh bank kepada seseorang yang ingin membeli valuta asing atau menentukan valuta asing dengan rupiah atau menukarkan valuta asing dengan rupiah. Kemudian ada kurs tengah. Kurs tengah ini adalah kurs yang diberikan bank atau antara kurs jual dan kurs beli, dan jumlahnya dibagi menjadi dua. Kemudian adapun jenis-jenis transaksi valuta asing, yang pertama ada transaksi spot, yang mana transaksi spot ini berupa pembelian dan penjualan valuta asing atau falas atau mata uang dengan cara serah terima dan pembayaran antara bank yang segera diselesaikan dalam waktu 2 hari kerja. Kemudian ada transaksi forward, yang mana
mana transaksi forward ini adalah transaksi yang berupa kontrak yang disetujui pada hari yang sama, tetapi penuaiannya akan dilakukan di masa depan atau tanggal yang sudah disepakati. Kemudian ada lagi transaksi option, yang mana transaksi option ini adalah suatu transaksi atau kontrak yang dipakai untuk mendapatkan hak dalam upaya untuk membeli atau menjual sejumlah valuta asing pada harga, rentang waktu, dan tanggal akhir tertentu. Kemudian adapun sistemnya yaitu sistem kurs tetap, kemudian ada sistem kurs mengambang, kemudian ada sistem kurs mengambang terkendali. Apa itu sistem kurs tetap? Sistem kurs tetap ini adalah suatu sistem tukar mata uang yang bersifat tetap atau harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh bank sentral atau pemerintah. Sedangkan untuk kurs mengambang adalah suatu sistem yang nilai tukar mata uangnya dipengaruhi atau ditentukan oleh kekuatan pasar. Nah, adanya penawaran dan permintaan pada mata uang asing tersebut akan menentukan nilai mata uang untuk nilai mata uang itu sendiri. Kemudian ada kurs mengambang terkendali. Dalam kurs mengambang terkendali ini yaitu suatu sistem nilai valuta asing yang dimana pemerintah dan pasar sama-sama mempunyai hak untuk menentukan nilai tukar valuta asing itu sendiri. Berdasarkan pasar valuta asing menurut buku ekonomi moneter, struktur pasar valuta asing ini merupakan perkembangan dari fungsi bank komersial, yaitu membantu nasabah dalam melaksanakan perdagangan internasional. Nah, jika pasar valuta asing ditinjau dari segi struktur pasar, maka struktur pasar valuta asing ini merupakan contoh struktur pasar persaing sempurna, karena di pasar ini terdapat banyak menjual dan pembeli dari suatu produk yang homogen. Dalam pasar valuta asing ini, bank sentral menetapkan nilai tukar atau kurs yang berlaku untuk bank dan lembaga keuangan setiap hari. Yang mana pasar valuta asing ini adalah suatu tempat yang mempunyai sistem di mana perorangan, perusahaan, bank, lembaga keuangan lainnya dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan permintaan atau valuta asing, permintaan, penjualan atau valuta asing. Adapun nilai tukar dari kursi tersebut yaitu ada tadi jual, ada beli, dan pihak-pihak terlibat dari pasar valuta asing itu sendiri seperti eksportir, importir, kemudian bank devisa, pedagang perantara, kemudian ada bank sentral. Selanjutnya adapun sumber asal permintaan valuta asing sendiri yaitu ada seperti tadi para importir barang dan jasa, kemudian ada para investor dalam negeri yang memperluas falas untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban di luar negerinya, kemudian wisatawan dalam negeri yang akan ke luar negeri, kemudian
ada perusahaan-perusahaan asing yang harus membayar dividen yang dibagikan kepada para pengembang saham di luar negeri. Kemudian ada rumah tangga atau keluarga. Kemudian permintaan untuk membiayai perwakilan di luar negeri. Untuk nilai mata uang asing ini juga dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, pada umumnya yang memiliki nilai jual paling tinggi akan diperjualbelikan di dalam forex. Yang mana yang forex ini adalah akronim dari forex exchange yang memiliki arti yaitu suatu transaksi pertukaran mata uang. Adapun yang dapat mempengaruhi kurs mata uang asing ini yaitu diantaranya bisa dari minat konsumen, bisa dari kebijakan pemerintah, penghasilan masyarakat, adanya inflasi, dan lain-lain. Kemudian sistem kurs valuta asing ini pun juga dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu ada sistem kurs tetap, yang mana sistem kurs tetap ini suatu sistem tukar mata uang yang bersifat tetap atau harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh bank sentral atau pemerintah. Kemudian ada sistem kurs mengambang, yang mana suatu sistem yang dinilai untuk mata uang nilai tukarnya dipengaruhi atau ditentukan oleh kekuatan pasar atau penawaran dan permintaan pada mata uang asing akan menentukan nilai mata uang itu sendiri. Kemudian ada sistem kurs mengembang atau terkendali. Sistem kurs ini yaitu suatu sistem nilai valuta asing yang dimana pemerintah dan pasar sama-sama mempunyai hak untuk menentukan nilai tukar valuta asing itu sendiri. Pelaku utama dalam pasar luar negeri ini itu beragam. Yang pertama ada masyarakat atau perorangan. Perorangan yang bermain di pasar valuta asing ini terdorong akan kebutuhan bisnis dan pribadinya. Kebutuhan pribadi itu seseorang ingin mengirimkan sejumlah uang kepada familinya yang berada di luar negeri. Sedangkan untuk kebutuhan bisnis yaitu munculnya apabila seseorang terlibat dalam bisnis internasional. Contohnya importer individu. Masyarakat dapat melakukan transaksi valuta asing yang disebabkan oleh misal faktor-faktornya kegiatan spekulasi, yaitu dengan memanfaatkan fluktuasi pergerakan nilai valuta asing untuk memperoleh keuntungan. Kemudian kebutuhan konsumsi pada saat di luar negeri. Terus yang kedua ada institusi yang dimaksud di sini adalah institusi keuangan yang mempunyai investasi internasional, meliputi dana pensiun, perusahaan asuransi, bank investasi, kemudian perbankan. Bank umum melakukan transaksi jual beli valuta asing untuk berbagai keperluan, antara lain yaitu melayani nasabah yang ingin menukarkan uangnya ke dalam bentuk mata uang lain untuk memenuhi kewajibannya dalam bentuk valuta asing. Kemudian ada bank sentral. Di banyak negara,
bank sentral adalah lembaga independen yang bertugas menstabilkan mata uangnya. Nah, biasanya bank sentral melakukan jual beli valuta asing dalam rangka menstabilkan mata uangnya yang bisa disebut dengan kegiatan investasi. Kemudian ada piala pasar falas atau valuta asing, yang mana adalah pelantara yang menghubungkan antara pihak yang membutuhkan dan menawarkan falas di pasar falas tersebut. Untuk jasa pelantaraan piala mengenakan biaya yang telah disepakati yang disebut brokerage. Ya, salah satu model dasar piala adalah penguasanya atas informasi pasar itu sendiri. Adapun proses transaksi dalam valuta asing ini yaitu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dalam mengambil keuntungannya, seseorang dapat membeli dahulu lalu ditutup dengan menjual, ataupun sebaliknya, melakukan penjualan dahulu lalu ditutupi dengan membeli. Adapun jenis partisipan dalam penggunaan transaksi dalam pasar valuta asing ini yaitu adanya para pengguna langsung valuta asing, yaitu para importir, eksportir, turis, dan investor yang menukarkan mata uang domestik atau mata uang nasional mereka menjadi mata uang valuta asing untuk membayar transaksi-transaksi internasional yang dilakukannya, serta para pedagang dan spekulan mata uang, yaitu orang-orang manajer investasi atau pejabat keuangan perusahaan yang sengaja memperdagangkan mata uang dalam rangka memperoleh keuntungan jangka pendek dan membeli mata uang tertentu yang diperkirakan nilainya akan meningkat dan menjualnya pada saat nilainya sudah meningkat. Kemudian bank-bank komersial yang menjual dan membeli mata uang dan kepada para pengguna tradisional valuta asing, para pedagang dan spekulan. Kemudian para pialang, yakni badan-badan usaha yang mengatur transaksi jual beli falas senilai $, atau lebih antara satu bank komersial dengan bank lainnya. Kemudian bank-bank sentral yang setiap saat dapat melancarkan investasi terhadap pasar valuta asing dalam rangka mempengaruhi nilai mata uang nasionalnya bila dibandingkan dengan nilai mata uang negara-negara lain. Adapun manfaat dari valuta asing sendiri yaitu dapat mengetahui nilai tukar mata uang suatu negara. Kemudian dapat menyesuaikan harga barang jasa bila terjadi perubahan nilai mata uang asing. Kemudian arus mata uang asing yang masuk dapat mendatangkan devisa. Kemudian mempermudah orang lembaga dalam melakukan perdagangan luar negeri. Dapat juga mengetahui nilai mata uang asing, dapat mengetahui jumlah ekspor dan impor yang dilakukan. Kemudian dapat mempermudah orang melakukan perjalanan ke luar negeri, karena orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri membutuhkan mata uang asing. Tergantung pada negara yang akan dituju, misalnya orang Indonesia pergi ke Jepang atau ke Amerika dan lainnya. Jadi kesimpulannya adalah kestabilan nilai kurs dari valuta asing ini merupakan
salah satu indikator penting dalam memperbaiki kesinambungan ekonomi makro suatu negara, yang mana nilai kurs yang berfluktuasi rendah akan mempengaruhi positif terhadap keseimbangan internal dan eksternal negara terkait. Sekian penjelasan dari saya terkait materi yang telah diberikan. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri pembuatan video ini dengan mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.